Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat untuk Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 164 wabarakatuh. tadi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, saat ini kita sudah berjumpa lagi, bersua lagi di program kesayangan kita yaitu live interaktif jalan lurus atau bertemakan akidah. Tentu saja bersama Ustadz yang sudah kita kenal yaitu adalah Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Berbeda dengan live pada waktu sebelumnya, maka live kali ini tersambung antara dua studio. Saya di Jakarta, sementara Ustadz Roy di kota Jember, Jawa Timur ya seperti itu. Betul begitu Ustadz? Kita sapa Ustadznya? Betul. Betul ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah itu pemirsa, Ustadz Roy sudah standby insya Allah menunggu telepon dan yang ingin bertanya seputar akidah mengenai bagaimana kita agar bisa menjalani hidup di jalan yang lurus yang telah Allah tentukan. Nah untuk itu jika ingin bergabung bersama di program live interaktif ini, nomor teleponnya berbeda sedikit. Di Jakarta nomor teleponnya itu 021 212 32333. Saya ulang ya. 021 212 32333. Nah, itulah nomor telepon yang nanti insya Allah akan tertera di bawah layar yang untuk bisa pemirsa pencet di nomor teleponnya dan bisa berbicara langsung dengan Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, program ini tentunya sudah direlay oleh radio-radio yang tergabung dalam RTVC. Antara lainnya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Purbolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi, lanjutnya adalah Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban. Nah seperti itulah radio-radio yang ikut merelay siaran langsung ini. Ya semoga bisa membawa manfaat. Baiklah untuk itu bagaimana kalau pemirsa Ustadz Abdullah Roy akan memberikan sedikit tausiah singkat kepada pemirsa. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali program yang insya Allah sangat bermanfaat yaitu interaktif ya bersama Fatwa TV. Dan seperti biasanya sebelum kita menerima pertanyaan dari para pemirsa sekalian, satu perkara yang ingin kita sampaikan bahwa pada hari-hari ini kita diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jal dengan sebuah musibah yang kita semuanya mengetahuinya dan rasa takut menyelimuti sebagian besar kita. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya di sana ada virus yang lebih berbahaya daripada virus corona ini, yaitu virus yang bisa merusak akidah, penyakit yang bisa merusak akidah seseorang. Maka hendaklah rasa takut kita terhadap penyakit ini hendaknya jauh lebih besar daripada rasa takut seseorang
terkena virus corona ini. Jadi dimaksud dengan virus yang lebih berbahaya dan penyakit yang lebih berbahaya tersebut adalah penyakit kesyirikan. Kalau virus corona ini merusak jasad seseorang dan mengganggu kesehatan seseorang, maka penyakit yang satu ini akan merusak akidah. Ia akan merusak akidah, merusak keyakinan. Dan kalau ini adalah kesyirikan yang besar, maka akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tentunya penyakit yang seperti ini karena dia membahayakan agama, membahayakan akidah. Dan kalau sampai terjadi dan seseorang keluar dari agama Islam, maka bencana besar akan menanti. Seandainya dia meninggal ya dalam keadaan seperti itu dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tempat kembalinya adalah neraka. Ya, dan diharamkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Itu orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hendaklah rasa takut kita ya ditimpa penyakit ini, yaitu penyakit kesyirikan ini harus jauh lebih besar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam saking takutnya beliau, ya beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan beliau tidaklah mengucapkan doa tadi kecuali karena rasa takut yang sangat di dalam diri beliau, khawatir apabila tertimpa penyakit kesyirikan tadi. Dan kalau orang seperti Ibrahim, ya Khalilullah, dan beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenabian, ya beliau adalah kekasih Allah, dan beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya para orang-orang yang mentauhidkan Allah. Demikian keadaan beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita lebih takut. Ya, dan sebagian salaf mengatakan, yaitu Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, "Man ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari musibah? Beliau menamakan kesyirikan tersebut dengan musibah. Siapa yang merasa aman dari musibah kesyirikan ini setelah Ibrahim? Ya, dan sebagian yang sangat membuat kita sedih, ya sebagian menghadapi musibah seperti ini bukan justru kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, tapi justru menghadapi musibah ini dengan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dengan yang demikian. Sudah sampai kepada kita, Allahu a'lam dari mana, ya dari mana mereka mengatakan demikian. Jelas tidak ada dasarnya dalam agama Islam menghadapi kesyirikan dengan ritual-ritual, menghadapi virus ini dengan ritual-ritual yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik, mungkin itu yang ingin kita sampaikan. Dan waktu saya kembalikan kepada Pak Pongki. Jazakallah khairan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Ya. atas nasihatnya. Semoga kita di sini, saya terutama sebagai pribadi dapat bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ustaz wasiatkan. Coba sekarang berikutnya, pemirsa Fatwa TV, jangan lupa untuk bergabung. Nomor teleponnya adalah kali ini 021 212 32 333. Saya ulang ya, tentunya sudah tertera tuh, 212 32333, kode Jakarta ya. Baik, apakah sudah ada telepon masuk? Lanjut ya.
Ustadz, ini kita langsung bacakan pertanyaan dari meja redaksi boleh? Ya, silakan. Baiklah. Pertanyaan pertama saat seperti ini. Dari Jajang di Garut. Seringkali hati saya... Oh, sebentar Ustadz. Ada telepon masuk. Boleh Ustadz ya? Kita jawab ya Ustadz ya? Ya, kita dahulukan yang Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari siapa di mana ini? Dari Makassar, Abu Ainun. Abu Ainun di Makassar ya. Taib. Silakan, mau ada yang disampaikan kepada Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, khair. Ustaz, ada yang ana mau tanya. Ya. Hubungan dengan kondisi sekarang tentang masalah salat Jumat, walaupun menyinggung sedikit masalah temanya, Ustaz, untuk memperjelas, Ustaz. Ya. Karena ada yang mengatakan kita tidak wajib salat Jumat karena kondisi sekarang, atau kita mau melaksanakannya, Ustaz. Gimana? Kira demikian, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tentang masalah kondisi sekarang, dan sebagaimana kita tahu bahwasanya besok di hari Jumat apakah kita diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat karena kondisi dan keadaan yang sekarang semakin hari semakin bertambah korbannya. Kita katakan bahwasanya ini merupakan keringanan ya, dan rukhsah, dan Allah SWT senang kalau didatangi atau dilakukan keringanannya, sebagaimana Allah SWT benci kalau dilakukan apa yang dia haramkan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini dikhawatirkan ketika seseorang pergi ke masjid ya, dan berkumpul orang banyak di dalam masjid, ya terjadi penyebaran virus dan semakin menambah parah keadaan, maka ini merupakan keringanan bagi kita semuanya untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, dan inilah yang difatwakan oleh para ulama kita, dan di negara mereka ya sama terkena, dan ada di sana dampak dari virus ini. Jadi mereka di atas ilmu dan mengetahui tentang bahaya virus ini, dan ternyata fatwa mereka adalah memberikan keringanan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Tadi Abu Ainun, semoga teman-teman kita ini, namanya tadi barusan penelpon ada Abu Ainun, dapat mengambil ibrah bisa mengambil pelajaran dari nasihat dari Ustadz Abdullah Roy. Nah, berikutnya Ustadz kita bacakan pertanyaan yang masuk ke WhatsApp nih dan website. Ini dari Ibu Fadila di Jalan Gelatik, Randu Gunting, Tegal. Nah, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Roy. Semenjak nengok saudara saya yang terkena sihir, saya mengalami keluhan yang hampir sama dengan saudara saya. Tenggorokan suka ada yang ganjel, sakit, dan jalan-jalan gitu. Itu sakit sewaktu-waktu aja, terutama kalau sudah asar sampai malam. Terkadang hilang beberapa hari. Apa benar ini sihir yang ada di rumah saudara saya itu nempel ke saya ketika saya sedang mengunjunginya? Tapi di saat saya menengok saudara saya itu, katanya dia dan rumahnya sudah diruqyah. Dan di saat saya ke sana jam 4 sore itu normal, biasanya dia tuh sering teriak-teriak kumat gitu Ustadz. Minta tolong karena tenggorokannya kesakitan yang luar biasa sampai susah bernapas. Kemudian saya rasakan ini sudah hampir 2 bulan ini. Mohon pencerahannya Ustadz, ini apakah saya tertular sihir itu atau bagaimana? Begitu Ustadz. Baik, mungkin apa yang dilakukan pertama, kita pergi ke dokter dulu. Mungkin ada penyakit tertentu
ya yang perlu kita periksakan ke dokter. Jadi jangan kita tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sihir. Ya, kita datang ke dokter terlebih dahulu dan menanyakan kalau memang di sana ada sebab yang jelas bahwa ini adalah penyakit ini atau penyakit itu, ya alhamdulillah berarti ini bukan sihir. Dan kalau misalnya dinyatakan bahwa tidak ada masalah dan kita merasakan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ini sihir, misalnya sering mimpi buruk, ya kemudian kalau kita membaca Al-Quran misalnya nggak betah atau merasa panas dan seterusnya, maka ada kemungkinan adalah sihir. Dan kalau memang demikian, ya kita pertama ya kita bersabar atas musibah ini, karena Nabiullah ya Nabi Muhammad SAW juga pernah tersihir. Kemudian yang kedua ya kita mengambil beberapa sebab yang bisa kita lakukan dan itu diperbolehkan dalam syariat, ya seperti misalnya meruqyah, ya meruqyah dengan Al-Quran atau dengan doa-doa yang datang dari Nabi SAW, atau kita meruqyah dengan doa dari kita sendiri dengan bahasa kita juga boleh, ya. Dan cara-cara yang lain ya seperti menjaga zikir pagi dan juga petang. Maka ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengusir sihir ini. Jadi kesimpulannya, kita jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwasanya itu adalah sihir. Jadi kita pergi ke dokter terlebih dahulu, dan kalau dokter menyatakan tidak ada masalah secara medis, maka dan dilihat di sana ada indikasi bahwasanya itu adalah sihir, maka kita meruqyah diri kita dengan ruqyah yang disyariatkan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Ya, Ya. alhamdulillah jazakallah khair Ustaz atas Ya. jawabannya tadi. Berikutnya sambil menunggu penelpon masuk, dan pemirsa Fatwa TV, jangan lupa untuk partisipasi di program ini. Nomor teleponnya itu di 021 212 32 333 ya. Saya ulang ya, 021 212 32 333 seperti itu, agar bisa berkonsultasi dengan Dr. Abdurrah Roy. Ya, baiklah Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikut ya Ustadz ya. Ini dari Fajri di Riau. Nah, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy. Semoga Allah melindungi Ustadz. Kenapa cobaan yang berat selalu datang kepada saya ya Ustadz? Dari penyakit yang berat, ditipu orang, sampai cobaan membuat anak tidak lagi memiliki pekerjaan dan batal menikah. Sekarang pun susah mencari pekerjaan. Apakah saya ini sedang diazab ya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Ana mohon doanya supaya Ustadz saya bisa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya, seperti itu Ustadz pertanyaannya. Ya, baik. Mungkin nasihat secara umum. Ya, masing-masing kita terkena musibah. Ya, antum, ana dan juga yang lain. Cuma alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kepada kita petunjuk. Ya, di dalam Al-Quran kalau kita meneliti, maka kita akan dapatkan di sana petunjuk dari Allah SWT ya dalam menghadapi musibah. Dan ini sudah cukup menjadikan kita tenang dalam menghadapi berbagai musibah sebesar apapun musibah tadi. Di antara petunjuk Allah Azza wa Jalla, bahwasanya musibah yang turun kepada kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang ditulis oleh Allah SWT pasti akan terjadi. Ya, kita ridha atau tidak ridha, kita sabar atau tidak sabar, apa yang sudah Allah tulis berupa musibah itu pasti akan terjadi. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya,
tidaklah menimpa sebuah musibah pada diri kalian atau di bumi ini atau pada diri kalian kecuali sudah ada di dalam sebuah kitab ya sebelum kami menciptakan musibah tadi. Ya, sebelum datang musibah tadi Allah SWT sudah tulis musibah tadi di dalam sebuah kitab yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Dan apa yang sudah Allah tulis itu pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidaklah turun musibah kecuali itu karena sebab dosa dan juga maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya, dan apa yang menimpa kepada kalian berupa musibah maka itu adalah dengan sebab perbuatan kalian, dengan sebab perbuatan tangan kalian. Maksudnya adalah dengan sebab dosa-dosa kalian. Ya, Allah SWT menurunkan musibah itu karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan yang Allah maafkan itu lebih banyak. Jadi musibah yang datang adalah karena dosa atau sebagian dosa yang kita lakukan. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah turunkan bencana, musibah, kita sudah habis dari dulu. Habis. Ya, yang Allah maafkan itu lebih banyak. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya musibah itu turun adalah karena dosa dan juga maksiat kita, berarti jalan keluarnya adalah kita bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah SWT menghindarkan dan menghilangkan kita musibah tersebut. Ya, dan Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Ma nazalal bala'u illa bidzambin wa la rufi'a illa bittaubah." Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, beristighfar dan bertobat kepada Allah, semoga Allah SWT segera menghilangkan musibah tadi ya, dan mengangkat ujian tadi. Kemudian yang ketiga di antara yang harus kita pahami tentang masalah bala dan juga musibah ini, tentunya kita sebagai seorang muslim, selain kita mengetahui bahwasanya musibah tadi adalah takdir Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya itu adalah karena dosa dan juga maksiat kita, maka di antara yang perlu kita pahami adalah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil sebab, ya, mengambil sebab dalam rangka mengangkat musibah tadi. Ya, kita lihat apa sebabnya. Ya, apa sebabnya ketika tertimpa musibah tadi, maka kita selain beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga memperbaiki keadaan. Ya, kenapa saya sampai kemarin demikian dan demikian, antum yang lebih tahu tentang sebabnya, maka antum berusaha untuk memperbaiki. Oh ya, kemudian juga di antara yang perlu kita pahami bahwasanya hikmah dan juga rahasia di balik musibah yang datang kepada kita ini adalah pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ini menunjukkan kecintaan Allah. Dari mana kok bisa menunjukkan kecintaan Allah? Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarran amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya
bihi yaumal qiyamah. Ya, maknanya kurang lebih apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan mempercepat hukumannya di dunia. Dia punya dosa, punya kemaksiatan, ya, dan ada dua kemungkinan. Mungkin disiksa dan diadab di dunia karena sebab dosanya tadi, atau diadab di akhirat. Dan diadab di dunia ini jauh lebih ringan daripada diadab di akhirat. Maka Allah SWT apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dipercepat adabnya di dunia. Karena ini jauh lebih ringan daripada adab di akhirat. Tapi kalau Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan menahan adab tersebut. Ya, menahan adab tersebut padahal dia melakukan dosa. Sehingga apa? Sehingga Allah SWT akan menyempurnakan adabnya bagi orang tersebut di akhirat. Nah, ketika antum mendapatkan musibah, maka kita husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah SWT menghendaki kebaikan. Ya, Allah menghendaki kebaikan bagi kita, hukuman dan siksaan karena sebab dosa yang kita lakukan Allah dahulukan di dunia. Ya, daripada nanti diakhirkan di akhirat, dan azab yang ada di akhirat adalah azab yang sangat pedih. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Pada hari tersebut tidak mengazab seperti azabnya Allah seorang pun. Artinya azab yang sangat pedih. Ya, sangat pedih, yang jauh lebih pedih daripada azab dan siksaan yang Allah berikan di dunia ini. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjadi ibrah buat kita semua, terutama untuk saya. Ya. Ustaz, ada penelpon masuk, kita tanggapi ya Ustaz ya. Baik. Fatwa TV, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, suaranya boleh lebih keras sedikit bicaranya. Dari siapa, di mana? Di Abu Najma dari Purworejo. Ulang lagi, dari siapa? Abu Najma Purworejo. Abu Najwa Purworejo. Iya. Silakan, ada yang disampaikan kepada Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz. Ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Ketika kita sudah beribadah Ustadz, apakah kita dikatakan tidak bersyukur Ustadz ketika kita merasa ibadah saya itu masih kurang, masih banyak kekurangan? Itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, dapat ya Ustadz, apa yang ditanyakan? Abu Najma di Purworejo. Purworejo. Yang Ana tangkap, apakah kita dianggap bersyukur kalau kita merasa kita masih kurang di dalam beribadah? Ya, kita katakan bahwasanya merasa kurang di dalam ibadah, ya, kurang ikhlas, kurang mengikuti sunnah. Inilah yang memang seharusnya ada di dalam diri kita. Ya, harusnya itulah yang ada dalam diri kita, yaitu merasa kurang dalam menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Ya, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita sangat besar. Ya, sangat besar, sementara dosa terus kita lakukan, dan seandainya kita beribadah pun ibadah kita banyak kekurangan. Ya. Jadi yang harus kita lakukan, pertama, kita mengakui bahwasanya kita sudah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kenikmatan yang berupa hidayah, kenikmatan yang berupa ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dikenalkan kepada sunnah, dikenalkan kepada tauhid. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah SWT anugerahkan kepada seorang muwahhid. Ini kita akui di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengakui bahwasanya ya Allah, dengan seluruh kenikmatan yang Kau berikan kepadaku yang sangat besar tadi, ternyata ana masih banyak dosa. Ya, dan seandainya ana beribadah pun banyak ibadah ana yang masih penuh dengan kekurangan. Kekurangan. Ya,
Maka dua perkara ini ada. Pertama, kita bersyukur dan mengakui seluruh kenikmatan dari Allah. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwasanya syukur kita kepada Allah dengan ibadah, dengan lisan ini masih kurang. Sehingga di dalam Sayyidul Istighfar yang disebutkan bahwasanya abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui dengan untukmu dengan seluruh nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Itu yang pertama. Kemudian mengatakan setelahnya, wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui dengan dosa-dosaku. Dan dosa dan kesalahan ini bisa mencakup kekurangan dalam melakukan kewajiban, dalam melakukan ibadah. Terkadang di sana ada riya, di sana ada sum'ah, atau melakukan perkara yang diharamkan, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Maka kita akui kedua-duanya. Mengakui bahwasanya nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita ini sangat besar, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Kemudian yang kedua, kita akui bahwasanya kita ini masih banyak dosa dan juga kekurangan. Kemudian setelah itu dalam Sayyidul Istighfar ini dikatakan faghfirli abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak mengampuni dosa kecuali dirimu. Maka kalau kita merasa diri kita masih kurang dalam ibadahnya kepada Allah, itulah yang justru diharapkan, ya. Jangan sampai justru kita merasa sudah sempurna imannya, sudah sempurna ibadahnya, akulah yang paling. Itu justru yang mencelakakan kita, dan itulah yang akan menghancurkan amalan kita. Jadi seorang beribadah kepada Allah secara maksimal, semaksimal mungkin, dan masih terus merasakan dan mengakui bahwasanya apa yang dia lakukan ini masih penuh dengan kekurangan. Wallahu taala a'lam. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Berikutnya adalah coba kita tanyakan operator, apakah sudah ada telepon masuk? Sudah ada? Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari siapa, di mana? Dari Bapak Darmis dari Banten. Ya, silakan Pak Darmis. Iya, ini Pak, ini masalah tafsir Al-Quran ya Pak nih. Tentang surat ini, Ali Imran ayat 103 ini Pak. Lanjut Pak, lanjut. Silakan. Iya. Apa yang ditanyakan? Jadi, bagaimana arti dan maksud dan tujuannya, dan bagaimana saya khususnya pribadi itu mengamalkannya, gitu aja. Iya, ayatnya apa Pak? Ayat surat Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103 ya? Iya, maksud dan tujuannya, gitu sebenarnya. Iya Pak. Ya. Baik, mungkin Pak Pongki bisa dibantu punya ayatnya Pak? Ya, ada saya nih, Ali Imran 103 ya, ayat 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum. Sampai situ Pak. Ya. Bisa ada? Ya. Ya. Silakan Ustaz, silakan. Bagaimana? Baik, jazakallahu khairan Pak Darmis di Banten. Iya. Ya. Firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Assalamualaikum. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah. Jadi maksud dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'an. Ya, dinamakan dengan tali Allah karena barang siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an, ya, berpegang teguh dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'tasimu bihablillah.
hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran. Dan berpegang teguh dengan Al-Quran masuk di dalamnya berpegang teguh dengan hadis. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah SWT banyak, ya, di dalam banyak ayat Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan hadis. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Rasul yaitu dengan menjalankan hadis-hadis beliau. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya, dan Allah SWT mengatakan wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran mendorong kita, memerintahkan kita untuk mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, sekaligus berarti di dalamnya ada isyarat, ada perintah untuk berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis itu bukan hanya berpegang teguh dengan lafadznya saja, tapi yang Allah maksud adalah berpegang teguh dengan lafadz dan berpegang teguh dengan makna yang benar dari lafadz tersebut. Nah, makna yang benar, siapa yang memahami makna yang benar dari Al-Quran dan hadis? Tidak lain, yang memahami pemahaman yang benar adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun pemahaman-pemahaman yang baru dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh aliran-aliran yang sesat, maka ini tidak boleh kita pakai. Yang kita pakai adalah pemahaman para sahabat. Ya, jadi yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kita berpegang teguh dengan lafadz Al-Quran dan hadis, dan juga kita berpegang teguh dengan makna yang benar dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala. Jadi kita harus mempelajari athar-athar para sahabat, ya, dan tafsir para sahabat terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, seperti tafsir Ibnu Abbas, ya, atau tafsir Abdullah bin Mas'ud misalnya. Maka kita kembali kepada pemahaman mereka terhadap Al-Quran, ya, dan juga pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada kitab-kitab yang mengumpulkan athar para sahabat, ya, seperti tafsir At-Tabari misalnya, ya, disebutkan di sana tafsir para salaf, ya, para sahabat, ya, tafsir Ibnu Abbas, tafsir murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Kemudian juga kita juga bisa mendapatkan athar-athar para sahabat di Musannaf Ibnu Abi Syaibah misalnya, atau Musannaf Abdul Razzaq, ya, dan kitab-kitab yang bersanad, ya, ditulis oleh pengarangnya dan bersanad sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti misalnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah itu tidak hilang dan tidak terputus, bahkan ada dan dicetak terus oleh kaum muslimin, ya, sehingga itulah yang seharusnya kita lakukan. Kemudian Allah mengatakan wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah, menunjukkan bahwasanya kalau kita, ya, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah perpecahan. Ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, maksudnya adalah dengan hadis juga, dengan pemahaman para sahabat, dan janganlah kalian berpecah belah. Berarti orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran, ya, tidak mau kembali kepada hadis, tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, kemudian dia memilih untuk mengikuti
adat istiadatnya, ya, atau mengikuti akalnya, atau mengkultuskan atau mendahulukan ucapan tokohnya, atau dia dalam beragama dengan berdalil dengan mimpi atau dengan perasaan, maka yang demikian berarti sudah keluar ya dari apa yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau masing-masing kita ya di dalam beragama kembali kepada selain Al-Qur'an dan hadis, ya, ada yang dengan akalnya, ada yang dengan adat istiadatnya, dan adat istiadat masing-masing tempat ini berbeda. Hasilnya apa? Hasilnya adalah perpecahan umat. Ya, berpecah belah umat ini. Dan ini dilarang oleh Allah. Allah mengatakan wala tafarraqu, janganlah kalian saling berpecah belah satu dengan yang lain. Ya, jadi yang namanya bid'ah dan ya tidak kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Al-Qur'an dan hadis ini adalah sebab perpecahan umat. Dan sebaliknya, ajakan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat, berarti ini adalah ajakan untuk bersatu. Ajakan untuk bersatu, yaitu bersatu di atas kebenaran. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan tentang ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bisa dipahami, bisa menjadi pelajaran untuk saya terutama. Baiklah, berikutnya ini sudah ada penelpon yang masuk Ustadz. Kita tanggapi ya Ustadz ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari siapa di mana? Dengan Bapak Lutfi di Lombok. Bapak Lutfi di Lombok. Silakan Pak Lutfi. Ya, saya mau bertanya. Kakak saya kan kalau keluar rumah kan dia sering memakaikan anaknya cemiti dengan bawang. Terus dia berkeyakinan cemiti dan bawang ini akan melindungi dia dari setan. Yang saya mau tanyakan, apakah ini termasuk syirik besar dan apakah kakak saya harus mengulang syahadatnya atau tidak, Ustaz? Oh, ya. Baik. Sudah. Cukup Pak Lutfi? Baiklah. Silakan Ustaz, fadhal. Ini dalam hadis dinamakan dengan tamimah. Tamimah. Ya, dinamakan dengan tamimah. Ya, Nabi SAW mengatakan innar ruqa wat-tiwalata innar ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi dan tamimah-tamimah dan tiwalah, maka ini adalah syirik. Ya, yang dimaksud dengan jampi-jampi di sini adalah jampi-jampi yang menyebut di situ nama syaitan dan ada minta perlindungan kepada syaitan. Inilah yang termasuk kesyirikan. Adapun ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an, dari hadis, maka ini adalah ruqyah yang disyariatkan. Kemudian ucapan beliau tamaim, ini adalah benda yang dahulu orang-orang musyrikin ya memakaikannya pada seorang anak misalnya untuk menjaga dia dari ain, yaitu dari mata jahat. Ini banyak dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan tamaim ini terkadang berupa gelang, terkadang berupa kalung, terkadang berupa cincin, ya, dan seluruh perkara atau seluruh barang yang dipakaikan atau dikenakan atau dikalungkan dan tujuannya adalah untuk menolak musibah, ya, untuk menolak musibah. Maka ini banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, dan ini adalah perbuatan yang syirik karena Nabi SAW mengatakan setelahnya syirkun, ya, wattiwalah, dan tiwalah ini adalah pelet, ya, dan beliau mengatakan syirkun, ini adalah perbuatan yang syirik. Ya, perbuatan syirik. Kemudian yang perlu kita pahami, perbuatan syirik di sini bisa dua kemungkinan, Pak. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil.
Ya, ini perinciannya. Kalau misalnya seseorang memakai barang tadi, memakai tamimah tadi untuk menolak bala, dan dia tahu bahwasanya yang menolak bala adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi dia memakaikan ya barang tadi, mengalungkan barang tadi, ya tujuannya adalah sebagai sebab saja Allah SWT menghilangkan musibah. Sebagai sebab Allah SWT menghindarkan musibah, menjauhkan musibah. Kalau kita tanya, siapa yang menghilangkan musibah? Dia akan mengatakan Allah. Nah itu kok memakai barang itu untuk apa? Ini hanya sekedar sebagai sebab saja. Allah menjauhkan anak dari syaitan atau menjauhkan anak dari mata jahat. Nah kalau demikian keadaannya, berarti ini masuk dalam syirik yang kecil. Ya, masuk dalam syirik yang kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil? Ya, syirik yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi dia adalah dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Ya, jadi meskipun dia adalah syirik yang kecil, tetapi kalau dibandingkan dengan dosa besar, dia lebih besar daripada dosa besar, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa riba, ya. Dan dia masuk dalam firman Allah Azza wa Jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Masuk dalam ayat ini. Artinya seandainya seseorang melakukan syirik kecil ini, meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kalau dia adalah seorang muslim, ya, maka azabnya sementara dan kelak dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Ini adalah jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, kalau sampai dia meyakini bahwasanya barang tersebut, kalau di dalam pertanyaan saat ini yaitu peneliti, kalau misalnya barang tersebut itulah yang menolak bala, bukan sekedar sebab, tapi dia yang menghilangkan musibah, menolak bala. Maka di sini ada ya terjerumus ke dalam syirik yang besar. Ya, terjerumus ke dalam syirik yang besar. Karena keyakinan seorang muslim ya tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah SWT dialah yang mendatangkan manfaat dan dialah yang menolak mudarat. Ya, Allah SWT mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ah. Ya, siapakah yang akan mengabulkan doanya orang yang sedang kesusahan apabila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT mengatakan qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmat qul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkil. Ya, kabarkan kepada apa yang kalian sembah selain Allah. Seandainya Allah SWT menginginkan untuk memberikan mudarat kepada, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah tadi bisa mengangkat ya musibah tadi? Ya, seandainya Allah SWT menginginkan musibah kepadaku, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah tadi bisa mengangkat musibah tadi? Dan kalau Allah ingin menghendaki rahmat untukku, apakah bisa ya sesembahan-sesembahan tadi menahan rahmat Allah tadi? Ya, tentunya mereka mengatakan tidak bisa. Allah SWT dialah yang menguasai segalanya. Kalau Allah menghendaki kejelekan, musibah, nggak ada yang bisa melawan. Kalau Allah menghendaki rahmat, maka tidak ada yang bisa menahan. Kalau demikian, qul hasbiyallah. Katakanlah, ya cukuplah Allah bagi. Berarti tidak berdaya segala yang disembah selain Allah. Buktinya apa? Allah menurunkan musibah, dia tidak bisa menolak. Allah menurunkan rahmat, dia tidak bisa menahan. Apa kita ya bergantung dengan sesembahan selain Allah atau benda-benda ya tersebut yang dia tidak bisa menolak
mudarat yang didatangkan dan diturunkan oleh Allah dan tidak bisa menolak rahmat yang Allah turunkan. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau membahas tentang masalah tamimah ini, beliau mendatangkan ayat ini. Ya, mendatangkan ayat ini menunjukkan tentang tentang haramnya menggantungkan. Ya, jadi bukan hanya menggantungkan saja, baik menggantungkan yang mengalungkan atau mengenakan, baik diletakkan di badan maupun diletakkan di barang. Misalnya ada yang menggantungkan tamimah di mobil, ada yang menggantungkan tamimah di depan pintu, ya, maka ini semuanya tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pemirsa yang sudah bertanya. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon satu lagi sepertinya. Kita sapa dulu Ustaz ya, penelponnya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana? Abu Sofi Situbondo, Ustaz. Oh iya, Masya Allah, Abu Sofi Situbondo. Silakan, ada yang disampaikan untuk Ustaz? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau nanya Ustaz. Ya. Di daerah saya ada sebuah kelompok, Ustaz. Kelompok ilmu lah istilahnya bahasa di sana. Ilmu, mencari ilmu tanda kutip. Ya. Nah, di situ bacaannya begini Ustaz. Nah, ilmunya itu satu baris dikasihkan ke para anggotanya. Kemudian anggotanya ini disumpah demi Allah bahwa saya harus melakukan ilmu ini. Kalau ilmu ini tidak dilakukan, ini akan berbahaya, katanya gitu. Kemudian bacaan ilmunya itu yang disampaikan begini Ustaz. Bismillahi sayyatina Allah, Ar-Rahmanir-Rahim sayyatina Rasulullah. Nah, ada sebagian yang sudah keluar menyadari ini Ustaz. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana status sumpahnya itu gitu Ustaz. Begitu sadar cepat keluar dengan bacaan-bacaan tadi dibuang begitu saja dan tidak melaksanakan sumpah. Apa ini jalan yang benar atau bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz. Yang gitu. Ya, Baik, jazakallahu khairan. Ya, Bapak Abu Sofi di Situbondo. Ini kayaknya pelanggan kita. Iya, sering betul. bertanya. Pak Abu Masya Sofi. Allah. Pemirsa setia Ustaz itu. Semangat. Iya. Alhamdulillah Pak, di dalam syariat kita ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah sumpah sebenarnya itu ya. Jadi kalimat asyhadu di antara maknanya adalah aku bersumpah. Ya, aku bersumpah, bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersumpah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya, ini yang ada di dalam agama Islam. Adapun yang diajarkan dalam aliran tadi, ya Sayyiduna Allah, kemudian disebutkan Sayyiduna Rasulullah. Ya, maka ini Allahu alam maksudnya apa? Yang dimaksud dengan ya ucapan dia Sayyiduna Allah dan Sayyiduna adalah Rasulullah. Allah Azza wa Jalla di antara namanya adalah Sayyid. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kurang lebih mengatakan fa innallaha huwa sayyid. Ya, sesungguhnya Allah SWT dialah as-sayyid. Ya, dan Rasulullah SAW memang beliau adalah sayyiduna. Beliau adalah pemuka kita, yaitu orang yang paling mulia di antara kita. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemukanya anak-anak Adam dan tidak ada di sini rasa
membanggakan diri, tidak, tapi beliau menyebutkan hakikatnya, bahwasanya beliau memang sayyid kita, beliau adalah orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ya, kalau misalnya di dalam aliran tadi ya, ada sumpah-sumpah yang batil, yang bertentangan dengan agama Islam, maka jangan ragu-ragu untuk meninggalkan dan keluar ya dari aliran tadi dan meninggalkan ajarannya. Adapun sumpah-sumpah yang batil yang ada di dalam ajaran tadi, maka tidak memudarati. Ya, tidak memudarati dan tidak perlu resah dan tidak perlu khawatir. Ya, kita tinggalkan alirannya, kita keluar dari aliran tersebut, dan janji-janji dan juga sumpah-sumpah yang ada dalam aliran tadi, dan biasanya ya sumpah-sumpah tadi adalah sumpah-sumpah yang menyimpang ya. Sumpah-sumpah yang menyimpang, dan kalau itu adalah sumpah yang tidak dibenarkan, maka nggak boleh kita menepatinya, dan kita harus segera keluar dan berlepas diri dari ajarannya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Untuk pemirsa setia kita, Abu Sofi di Situbondo ya, tetap menjadi pemirsa setia kita. Barakallahu fiik atas teleponnya dan partisipasinya. Ustadz, sepertinya itu pertanyaan dari Abu Sofi adalah pertanyaan penutup kita di acara ini, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz. Kami di Studio Jakarta mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala atas waktu yang diberikan kepada kami, dan juga kami mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kami jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Perlu kami informasikan di sini untuk live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala, insya Allah tetap berlangsung pada hari Kamis pukul 8 mulai saat ini hingga pekan depan dan seterusnya, insya Allah dengan treatment seperti ini dulu sementara situasi sampai dikatakan kondusif, insya Allah. Nah, untuk nomor teleponnya tentunya nanti juga sudah tertera di layar tersebut, dan terima kasih kepada radio anggota RTVC yang sudah merelay acara ini dari awal sampai selesai, kepada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban. Berikutlah pemirsa Fatwa TV, radio-radio dan pemirsa radio tersebut atau pendengar radio tersebut, terima kasih jazakallahu khairan atas atensinya dan kehadirannya, partisipasinya untuk tetap menyaksikan Fatwa TV, mendengar Fatwa TV. Berikutnya informasi yang terkait seputar kegiatan Dewan Fatwa, fatwa-fatwanya yang terbaru, yang terkini, yang terupdate, dan juga informasi mengenai Fatwa TV bisa diakses melalui website dewanfatwa.com, dewanfatwa.com ya, seperti itu ya. Baiklah, untuk sebagai akhir kata kami ucapkan dari Studio Jakarta yang bertugas dan segenap kru, juga di Studio Jember, kebetulan ini di rumah pribadi Ustadz Roy ya, Ustadz ya. Ya, ini di Studio HSI. Oh, Studio HSI, Masya Allah. Alhamdulillah di Studio di Jember, Jawa Timur, dan saya di Jakarta mengucapkan jazakallahu khairan atas pemirsa dan perhatiannya dan partisipasinya. Untuk itu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Mungkin dia bisa bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 160. Yang ketiga adalah zakat hewan.